Limbata seperti ini bisa menjadi seperti ini. Mari kita simak videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Berudak Kenarawan. Di video kali ini saya akan kembali sharing tentang perlimbataan lagi. Udah lama ya nggak bahas tentang channel limbata, baik itu tips, treatment maupun progresannya. Yang terakhir kemarin kita cuma mancing limbatnya doang. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya. Let's go. Nah, jadi beberapa waktu ke belakang, mungkin 1,5 bulan yang lalu, ketika saya mancing, saya dapat satu ekor cana limbata yang ukurannya masih kecil. Ketika saya lihat ikan itu, saya kepikiran untuk memprogresnya. Kebetulan di rumah saya punya beberapa macam pakan ya, dari mulai pelet-peletan, kemudian maggot kering, cacing, maupun udang kering. Nah, akhirnya saya lakukan mini polling ya di akun Instagram Berudak Kenarawan. Di situ saya cantumin beberapa pilihan ikan ini mau diprogres pakai pakan apa. Nah, setelah pollingnya ditutup, ternyata banyak yang ngepot yang ini, pelet plus udang kering. Jadi saya fix ya memutuskan untuk memprogresnya dengan pakan sesuai hasil mini polling ini. Oke, sebelum lebih lanjut, ini adalah poin-poin pembahasan di video kali ini. Yang pertama, review ikan sebelum diprogres. Yang kedua, setup tank progress. Yang ketiga, pembahasan pakan dan juga porsi pemberiannya. Kemudian yang keempat, tips singkat agar channel limbata WC mau makan pelet. Yang kelima, perkembangan dari waktu ke waktu atau sesi before after. Yang keenam, penjelasan singkat tentang perkembangan progresannya. Dan yang terakhir, tips dari saya dan juga kesimpulan. Oke, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu review ikan sebelum diprogres. Nah, ini dia ikannya pas awal dapat ya. Kemudian saya lakuin karantina kurang lebih 2 harian. Si ikan udah mulai dipuasain. Kemudian ini kondisinya setelah 1 sampai 2 hari di tank harian. Ini udah settle ya. Jadi kita bisa mereviewnya sekarang. Oke, ini dia penampakan ikan yang akan kita progreskan. Untuk warna dia masih buluk ya, masih pucat. Kemudian rim juga masih tipis, belum tegas dan juga tentunya belum mutasi. Oh ya, sebagai informasi, ikan ini berasal dari irigasi persawahan ya. Ini dari perairan bawah. Airnya juga air keruh. Jadi bisa dibilang ikan ini limbata WC sawah. Nah, untuk limbata yang berasal dari sawah, rata-rata itu seperti ini, warnanya itu pucat ya, dan juga banyak markingnya. Kalau istilah kerennya seperti cana limbata butterfly ya, atau limbata granit. Apalagi ketika pairing. Nah, coba kita lihat tuh marking di fin dorsal dan juga ekornya itu banyak ya, bagus juga, terlihat cukup bagus, menyerupai cana limbata butterfly. Cuman ini bukan ya, dikarenakan nantinya seiring pertumbuhan ukuran, marking ini akan hilang dengan sendirinya. Oke, ini sebagai perbandingan ya. Untuk channel limbata ini 7 cm ya. Jika dibandingkan dengan ukuran yang sama dengan channel limbata CB, kurang lebih seperti ini perbedaannya. Terlihat jomplang ya. Nah, dalam ini kita lupain dulu ya soal genetik. Kita lihat saja perbedaan yang terlihat. Nah, jadi tujuan saya, apakah bisa channel limbata WC buluk seperti ini menjadi seperti channel limbata hasil CB? Kurang lebih tujuan saya seperti itu. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu setup tank progresnya. Untuk tank yang saya gunain ukurannya 30 x 12 x 20. Backgroundnya hitam, pinggirnya putih, dan untuk pasir saya gunain pasir moza yang halus yang warna abu-abu seperti ini. Selanjutnya kita ke poin yang ketiga, yaitu pembahasan pakan dan juga porsi pemberiannya. Untuk pakan yang digunakan di progresan kali ini tentu sesuai dengan mini polling tadi, yaitu pelet plus udang kering. Akan tetapi kali ini saya akan gunakan 3 macam pakan sekaligus untuk satu ekor ikan ini, yaitu pelet premium blue plus premium maxi plus udang kering. Untuk udang keringnya sendiri saya gunain dari Albarca, yaitu yang varian red yellow booster seperti ini. Kemudian untuk pemberian pakannya nih, jadi saya kasih pakan itu secara berulang. Contohnya nih, hari ini dikasih pelet premium blue, besoknya dikasih maxi, besoknya lagi dikasih udang kering, terus berulang seperti itu. Kemudian untuk waktu kasih makan ini saya kasih 1 kali sehari. Waktu kasih makannya itu kadang pagi, kadang sore ya, tergantung ada waktu aja. Yang penting 1 kali sehari. Kemudian untuk porsi pemberiannya ini saya hanya kasih sedikit tiap kali kasih makan. Saya nggak mematok ya.
Yang penting kasihnya sedikit aja, yang penting hari itu dia udah makan. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tips agar channel limbata WC doyan makan pelet. Nah, dikarenakan ikan ini ikan WC yang akan diproses pelet dan udang kering, tentu si ikan mesti doyan pelet terlebih dahulu. Oke, ini tips dari saya ya, berdasar apa yang saya lakukan ke ikan yang ini. Jadi, hal pertama yang paling mendasar nih, ingat ini hal yang paling mendasar. Jadi, pertama yang saya lakukan adalah mempuasakannya. Jadi, biarin si ikannya dalam kondisi lapar. Jadi, si ikan ini dipuasain dari mulai awal masuk karantina hingga beberapa hari di tank harian. Mungkin kurang lebih 4-5 harian ikan ini nggak saya kasih makan. Nah, pas saya kasih makan pertama, itu saya langsung kasih makan pelet. Saya kasih sedikit. Tentu dikarenakan si ikan ke dalam kondisi lapar, pakan apapun yang masuk pasti dimakan. Cuman pastinya juga akan dilepeh lagi. Dikarenakan si ikan belum terbiasa dengan pakan yang bertekstur keras. Nah, hal ini saya lakukan berulang ya. Jadi tiap hari saya kasih masukin beberapa butir pelet, walaupun gak dimakan ataupun dilepeh lagi, saya biarin aja mengembang di atas sampai si peletnya mengembang dan lembek. Nah, lama kelamaan dikarenakan kelaparan dan juga terpaksa nggak ada pakan lagi, pastinya akan dimakan juga oleh si ikannya. Masalah cepat atau lambatnya doyan pelet itu ya balik lagi ke ikannya ya. Memang ada yang cepat, memang ada yang lambat. Yang penting kita tahu tips dasarnya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, yaitu perkembangan dari waktu ke waktu dan juga sesi before after. Nah, mulai dari sini kalian simak sendiri videonya baik-baik. Oke, lanjut. Oke, setelah menyimak bagian tadi, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya ya tentang perkembangan progresan kali ini. Nah, ada beberapa hal yang mulai mengalami perkembangan tentunya. Yang pertama itu dari rim. Nah, sekarang rimnya udah mulai terlihat tebal ya, terlepas dari pertumbuhan ukurannya juga ya. Sekarang rimnya terlihat lebih tebal dan juga warnanya udah mulai sedikit mutasi, kuning agak orange sedikit. Kemudian yang kedua itu dari warna tubuh, warna fin dorsal dan ekor. Nah, terlepas dari pengaruh settingan, sekarang warnanya terlihat lebih gelap ya, terlihat lebih pekat juga. Nah, untuk marking-marking di fin dorsal dan ekor yang seperti butterfly di awal, sekarang udah mulai pudar, udah mulai tersamarkan dengan mempekatnya warna fin dorsal dan ekor tersebut. Nah, kurang lebih mungkin bagi saya cuma itu sih yang mulai mengalami perubahan. Selebihnya kalian bisa nilai sendiri. Oke, mantap. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu tips dari saya dan juga kesimpulan. Oke, ini sedikit tips ya dari saya buat kalian yang mau progres ikan calimbata khususnya ya. Buat kalian yang mau progres dari nol, benar-benar dari nol. Nah, saya sarankan untuk memprogres ikan-ikan dari ukuran kecil ya, mungkin kalau dirincikan berapa senti ya, mungkin 2 sampai di bawah 10 cm. Nah, ukuran itu ideal. Kenapa? Dikarenakan ikan yang ukuran kecil kan masih dalam masa pertumbuhan nih. Nah, nantinya jika diprogres, perkembangannya itu akan lebih cepat terlihat, saya jamin. Berbeda halnya jika kita progres dari ukuran yang udah besar atau dewasa, contohnya di atas 10 cm. Nah, memang itu akan mengalami perkembangan juga jika diprogres. Cuman perkembangannya itu terbilang cukup lambat, bahkan sangat-sangat lambat dibanding kita progres dari yang ukuran kecil. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Ini ikan 7 cm dalam waktu sebulan, perkembangan progresnya udah mulai terlihat.
Oke, selanjutnya ini sebagai penutup kesimpulan dari saya dari kegiatan progres ini. Nah, mungkin channel limbata WC yang tadinya buluk nggak menutup kemungkinan bisa menyerupai channel limbata hasil CB yang notabene itu rim tebal ataupun warnanya glowing itu nggak menutup kemungkinan mungkin bisa seperti itu juga, asalkan dengan treatment yang teratur, konsisten dan juga berkala. Dalam artian berkala di sini, jadi kita lakuin progresnya itu dalam jangka panjang, nggak cuma 1 minggu, 2 minggu atau cuma sebulan. Nah, dalam progresan channel limbah itu yang penting kita harus sabar, telaten, konsisten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam limbah mania, mantap.